NBA Summer League sedang berlangsung. NBA Summer League, atau yang dalam arti baku bahasa Indonesia adalah Liga Musim Panas, merupakan sebuah turnamen mini yang diselenggarakan oleh NBA untuk para rookie dan pemain-pemain level bawah. Turnamen ini menjadi ajang pemanasan sekaligus seleksi para pemain yang ingin masuk ke roster utama NBA. Menariknya, di Summer League beberapa tahun belakangan ini, tidak hanya tim NBA saja yang ikut, tapi juga ada tim nasional dari Cina. Nah, mengapa timnas Cina bisa ada di Summer League? Mari kita bahas. Hai semuanya, sebelum melangkah ke videonya, buat kalian yang lagi pengen bikin jersey basket custom, pakai EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa loh minta bantuan Mimin EZ untuk mendesain jersey kalian. Oh iya, di tanggal 25 Juni sampai 26 Juli ini, EZ Sportwear lagi ada promo nih, yaitu Rp60.000 untuk satu jersey. Murah banget kan? Yuk buruan bikin jerseymu di EZ Sportwear. Terdapat hal yang menarik di NBA Summer League tahun ini. Di Summer League 2024 ini, terdapat satu buah tim yang bukan berasal dari NBA, yaitu tim nasional Cina. Tim nasional Cina ini sendiri mendapat jatah bermain sebanyak 3 kali di Summer League 2024 ini, yaitu melawan Sacramento Kings, Charlotte Hornets, dan San Antonio Spurs. Malangnya, timnas Cina tahun ini benar-benar cupu. Mereka kalah telak di 3 game ini. Di game melawan Kings, Cina kalah 101-50, lalu melawan Hornets, mereka kalah 93-62, dan terakhir melawan Spurs, mereka kalah 89-67. Para pemain yang bermain di timnas Cina pada Summer League 2024 ini memang kebanyakan hanyalah pemain muda, tapi tetap saja, mereka sangatlah buruk jika dibandingkan dengan timnas-timnas Cina yang bermain di Summer League terdahulu. Cina sendiri merupakan salah satu negara penyumbang uang terbesar ke NBA, atau bahkan mungkin bisa dibilang yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Sebelum adanya Summer League, timnas Cina sudah beberapa kali berhadapan dengan tim NBA. Tahun 1979 bisa dibilang sebagai tahun pertama timnas Cina bermain melawan sebuah tim NBA. Pada tahun 1979, timnas Cina berhadapan dengan Washington Bullets. Saat itu, Bullets merupakan juara bertahan, dan saat itu mereka diundang ke Cina untuk menjalani laga uji coba melawan timnas Cina. Pada tahun 2007, timnas Cina diundang untuk berlaga di NBA Summer League. Saat itu, terdapat beberapa pemain NBA Cina yang berada di roster Cina, seperti misalnya Yi Jianlian, Sun Ye, dan Wang Cici. Yao Ming seharusnya juga masuk ke roster ini, meski begitu, Yao tidak bermain dikarenakan ia terlalu jago untuk Summer League. Meski Cina sudah ada di Summer League sejak tahun 2007, tapi mereka tidak rutin di Summer League. Tahun 2018 menjadi tahun pertama Cina comeback ke Summer League, dan semenjak itu mereka pun rutin tampil di Summer League. Kebanyakan pemain yang bermain di Summer League ini adalah pemain muda Cina. Cina menggunakan ajang ini sebagai persiapan dan seleksi untuk para pemain muda potensial mereka. Cina sendiri merupakan salah satu negara produsen pemain NBA terbanyak di Asia. Sejauh ini, terdapat total 8 pemain Cina yang pernah berlaga di NBA. BTW, saya juga memasukkan nama Tom Mastery dan Kyle Anderson di list ini. Mastery, meskipun punya wajah dan nama non-Cina, tapi ia lahir dan sempat tumbuh di Cina. Orang tuanya sebenarnya merupakan orang Rusia yang pindah ke Cina. Meski begitu, saat Tom masih kecil, Jepang sempat menyerang Cina, dan kemudian, untuk menyelamatkan Tom, ayah Tom pun membawa Tom ke Amerika Serikat. Kyle Anderson aslinya merupakan warga negara Amerika. Meski begitu, pada 2023, Anderson dinaturalisasi menjadi warga negara Cina. Anderson sendiri sebenarnya juga punya darah Cina dari neneknya. Pada 2018, ia bahkan pernah menemui keluarga jauhnya yang masih bertempat tinggal di Cina. Saat ini, Kyle Anderson menjadi satu-satunya orang Cina yang bermain di NBA. Meski begitu, pada musim 2024-2025, hal tersebut mungkin dapat berubah. Di Summer League 2024 ini, terdapat seorang pemain muda Cina yang masuk ke tim Portland Trail Blazers. Jackie Cui menjadi nama pemain Cina yang masuk ke Portland. Ia merupakan pemain yang cukup menarik perhatian Blazers karena berhasil tampil apik di Liga Basket Cina. Di musim 2023-2024 Liga Basket Cina, bermain pada 56 laga, Cui berhasil mencetak rataan sekitar 16 poin, 6 rebound, dan 3 assist. Oh ya, ada fakta menarik. Cui bukanlah satu-satunya pemain Asia di roster Portland.
Terdapat juga Lee Hyun Jung yang berasal dari Korea Selatan. Lee sendiri merupakan salah satu pemain yang cukup menarik perhatian dikarenakan ia memiliki gaya permainan yang sangat mirip dengan Klay Thompson. NBA sendiri sebenarnya sangat berharap ada pemain Cina lagi yang bisa bermain di NBA. Pada tahun 2017, Komisioner NBA Adam Silver bahkan berkata bahwa ia sangat frustasi karena keabsenan pemain Cina di NBA. Ia berkata, Cina merupakan pasar yang besar dan banyak sekali penyuka olahraga basket di sana. Ia berharap ada pemain Cina yang bisa bermain di NBA lagi. Kemungkinan tim nasional Cina akan terus ada di NBA Summer League. Selama mereka masih diundang dan selama mereka masih menghasilkan keuntungan super besar untuk NBA, maka mereka pastilah akan terus eksis di Summer League. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.